dipakai oleh Said Utsman pantas mendapat penghargaan yang sebesar-besarnya. Oke, makanya. Dan ini dijelaskan nanti penghargaan dari Belanda itu akan bikin iri orang dan lain sebagainya. Termasuk juga penghargaan bintang salib singa ya. Nah, dari Belanda ya. Ya memang kalau dilihat dari positifnya, mau benar bahwa berkat Said Utsman itu akomodatif terhadap pemerintah Belanda. Hikmahnya yang pertama, beliau bisa tenang dalam berkarya. Coba bayangkan Pak Yusuf dalam keadaan kolonialisme, perang lagi, tapi Said Utsman mampu melahirkan 60 karya. Secara sosiologis, Said Utsman itu mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa dari kolonial Belanda karena beliau menjadi muftinya, gitu kan, yang diangkat oleh Belanda. Mendapatkan keamanan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Utsman bin Yahya atau dikenal seorang pemberi fatwa mufti Betawi. Ia juga dikenal seorang penulis kitab yang berjudul Sifat 20 berisi kajian konsep-konsep teologi dalam Islam. Sosok Habib Utsman keberadaannya dianggap kontroversial di kalangan sejarawan Indonesia. Pasalnya dalam pandangan Azyumardi Azra, ia dikatakan katanya sempat bekerja sama bersekongkol dengan kolonial Belanda. Padahal pada waktu itu Indonesia masih dalam suasana penjajahan, tentu membutuhkan kekuatan dari semua elemen untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda. Tetapi Habib Utsman bin Yahya malah menjadi mitra dari kolonial Belanda. Bukan hanya di situ, ia pernah diidentifikasi menghadiri acara perayaan pejabat Belanda dan mendoakan keselamatan Ratu Belanda. Kontroversi ini tidak dapat dilepaskan daripada pandangan para sejarawan atas sikap Habib Utsman bin Yahya kepada kolonial Belanda. Ada yang mengatakan itu dapat dibenarkan karena untuk mengambil strategi dakwah kekuasaan Hindia Belanda supaya ajaran-ajaran Islam dapat mendapatkan tempat dalam pengamalannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan Habib Utsman bin Yahya dekat dengan kekuasaan yaitu Hindia Belanda pada saat itu. Tetapi ada pula mengatakan itu hanya untuk mencari keamanan dan kenyamanan Habib Utsman bin Yahya saja. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman penjelasan dari Ketua Pengurus Lembaga Bahthul Masail LBM PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Mukti Ali Quraisy, menjelaskan dari sisi peranan Habib Utsman bin Yahya yang berhasil mengarang banyak kitab di masa penjajahan kolonial Belanda ke Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak bareng-bareng apa saja peran daripada Habib Utsman bin Yahya dan kitab-kitabnya dalam video berikut ini. Itu menjelaskan bahwa kolonialisme Belanda itu tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tesisnya seperti itu. Sebab apa? Sebab kolonial Belanda di Indonesia itu tidak aman-aman saja. Jadi selalu ada gangguan-perlawanan terus sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu tidak aman-aman saja. Nah, seperti tadi dijelaskan Pak Yusuf, ada di Diponegoro, ada perang Kedongdong yang saya tahu itu perang Kedongdong di Cirebon, Pak Yusuf. Itu dimotori oleh keturunan Sunan Gunung Jati, Syekh Sarip Hidayatullah, salah satu wali Songo. Ya, ini mereka meninggalkan keraton. Ada sebagian lebih memilih
ngurus santri, kiai-kiai, Mbah Mukoyi misalkan di Buntet dan ya. sebagainya. Ada juga sebagian melakukan perlawanan melalui gerilya dan pusatnya itu di desa Kedongdong, Susukan, Cirebon, itu desa bapak saya. Nah di situ keturunan Sunan Gunung Jati itu mengganti namanya. Yang tadinya Arab itu diganti, ya ada Ki Bagus Rangin, ada Ki Kocap Negara, ada nama-namanya namanya Jawa lah itu ya. Jawa, seperti Sangsekerta lah ya. Arya Kamandanu gitu. Seperti nama-nama, karena itu kan DPO gitu. Masuk DPO oleh Belanda ya. Iya, oleh Belanda. Dikejar oleh Belanda gitu kan. Siapa saja keturunan Sunan Gunung Jati dikejar. Mungkin juga sebetulnya Demak sejadi, lalu kemudian di Banten keturunan Sultan Hasanuddin, bisa jadi itu sudah ada catatan, sudah ada DPO itu ya. DPO gitu, sehingga nama-nama yang masuk itu mereka semua ganti nama semua. Iya, menjadi lebih membumi gitu ya. Membumi. Lalu kemudian mereka konon katanya itu membakar silsilah nasabnya, dibakar. Dibakar. Jadi menghilangkan jejak betul. Dan nah, sehingga ini kenapa pertanyaannya, kenapa perang Kedongdong ini cukup lama, 70 tahunan lebih, yang biasa dengan politik, yang biasa menyusun strategi, yang biasa perang dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki survival yang tinggi cukup lama gitu. Menariknya itu sebetulnya perlawanan ini menginspirasi, kalau menurut saya sih. Menginspirasi daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lain. Para pemirsa diketahui juga ada para kiai-kiai yang tidak akomodatif terhadap pemerintahan Belanda. Melawan. Itu harus diingat. Jadi, dan juga di Banten, ini kan ada perlawanan juga. Tahun 1890 keluarlah fatwa dari Said Usman. Nah, ini yang menarik, yang sekarang jadi polemik terhadap fatwanya. Nah, ada nggak catatan atau literasi yang bisa Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Saya akan menunjukkan dua buku ya. Yang pertama, ini karya Said Usman bin Yahya. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fidin Bisalamah. Nah, di dalam buku inilah fatwa tentang perang Sabil yang dilakukan di Cilegon itu tidak memenuhi syarat perang Sabil, dan sehingga dianggap wurur, sehingga tidak sah seperti itu di sini. Terus kemudian juga tentang tarekot di sini ya. Juga tentang tarekot. Yang kedua yang saya ingin tunjukkan, ini karya naskah-naskah Kristen. Senok Hurkhonye, masa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini diterbitkan oleh INIS, Indonesian Netherlands Corporate in Islamic Studies. Di Leiden. Ini diterbitkan tahun 1990 ya. Ini sebenarnya dokumen lama. Diterbitkan kembali ya. Diterbitkan kembali. Tanpa mengurangi dan menambahin. Dan diterjemah ke bahasa Indonesia. Ada pengantar. Apa itu? Ya, saya kutipkan saja ya. Para pembantu Senok Hurkhonye yang berbangsa Indonesia, khususnya seorang ulama dan ahli sastra bersuku Sunda, Haji Hasan Mustafa, serta ulama dan mufti berbangsa Arab Sayyid Usman. Diafirmasi di tulisan-tulisan laporan ya, semacam laporannya ke Hindia Belanda ya, ke mungkin Wilhelmina gitu ya, makanya nah ini tentang Said Usman. Apa itu? Saya kutipkan saja biar nggak terlalu bertele-tele. Di sini yang tersebut pertama di antara rangkaian ini terbit pada tanggal 14 Maret 1890. Sarjana kitab yang terkenal di Betawi, Sayyid Usman bin Abdullah Alawi, yang telah sangat berjasa karena melawan tarekat-tarekat
kurung sarekat-sarekat mistik kurung tutup di daerah-daerah ini. Ya. Gitu. Jadi di dalam laporan Surah Khurwannya mengatakan Said Usman itu berjasa membantu Belanda untuk melawan perlawanan tarekat. Oke. Satu. Yang kedua dengan fatwa-fatwanya. Dengan fatwa-fatwanya. Oke. Di sini pada tanggal 5 Juli 1890 Senok mengirimkan sebuah kopi karya kecil Said Usman yang tercetak dalam logat Melayu Betawi berjudul Minhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah kepada Gubernur Jenderal. Lalu kemudian saya kutipkan saja gini, perhatian istimewa diberikan dalam karangan ini di kitab itu ya kepada perjuangan Said Usman melawan penyebaran ajaran tentang perang sabil atau perang suci melawan kaum kafir. Ya. Nah, di sini dijelaskan panjang lebar menurut Said Usman bahwa perlawanan di Cilegon lalu kemudian di Bekasi dan lain sebagainya itu tidak sah sebagai perang sabil. Nah, di sini dijelaskan Said Usman dengan panjang lebar membicarakan pokok ini dan antara lain mencela huru-hara yang terkenal di Bekasi dan di Cilegon sebagai gerakan pemimpin-pemimpin yang berniat jahat serta massa rakyat yang tertipu. Nah, kemudian ia memuji orang-orang yang sebangsanya yang berlakuan baik karena seorang pun di antara mereka tidak pernah menyebut-nebut perang sabil. Artinya masyarakat itu tertipu dengan sebuah propaganda lah ya. Kalau sekarang itu propaganda dari penggerak-penggerak perlawanan Cilegon maupun Bekasi gitu ya. Nah, lalu kemudian ini terutama pembahasan masalah yang tersebut terakhir ini, maksudnya perang sabil, dengan cara yang dipakai oleh Said Usman, pantas mendapat penghargaan yang sebesar-besarnya. Oke, makanya. Dan ini dijelaskan nanti penghargaan dari Belanda itu akan bikin iri orang dan lain sebagainya. Termasuk juga penghargaan bintang salib singa ya. Dari Belanda ya. Betul. Ini sebetulnya rekomendasi atau laporan Senok ya, Senok resmi ke pemerintahan ke pemerintah. Gitu. Ya pemirsa, memang fakta sejarah mencatatkan Habib Usman adalah salah satu mufti Batavia yang tugasnya tentu membuat fatwa, dan mufti Batavia sebagaimana kita ketahui bahwa waktu itu pemerintahan Hindia Belanda, maka yang mengangkat adalah Hindia Belanda. Inilah sebetulnya yang menjadi sebuah persepsi orang. Ada yang mengatakan bahwa strategi Habib Usman untuk merapat kekuasaan adalah benar karena untuk menyebarkan Islam agar Islam bisa terbebas menyebarkan ajaran-ajarannya. Terbukti dengan sekitar ini Anda punya 60 karya Habib Usman ya. 60 judul ya. Betul. Nah, sehingga bisa tersebar pemikiran-pemikiran Habib Usman tentang sifat 20, kemudian juga apa lagi? Ada soal haji, soal falak gitu ya, haji dan lain sebagainya. Semua Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa dengan adanya fatwa Cilegon kemudian Bekasi itu menyakitkan, kontroversinya di situ lah ya. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Ya, kalau menurut saya ya memang kalau dilihat dari positifnya, mau benar bahwa berkat Said Usman itu akomodatif terhadap pemerintah Belanda, hikmahnya yang pertama beliau bisa tenang dalam berkarya. Coba bayangkan Pak Yusuf dalam keadaan kolonialisme, perang lagi, tapi Said Usman mampu melahirkan 60 karya sebanyak ini. Bayangkan kalau dalam keadaan aman saja, kita itu belum tentu bisa melahirkan satu karya. Iya kan? Apalagi dalam dalam keadaan penjajahan gitu. Betul nggak? Iya, betul. Kalau begitu berarti secara sosiologis
Said Usman itu mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa dari kolonial Belanda karena karena beliau menjadi muftinya gitu kan, yang diangkat oleh Belanda. Mendapatkan keamanan luar biasa. Mungkin juga kalau kita bicara realistis juga, orang mau berpikir, mau nulis, kalau apa namanya perutnya keroncongan nggak bisa juga, Pak. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi apa namanya secara apa namanya finansial juga harus aman. Betul. Betul nggak? Iya. Nah itu kan kalau mufti resmi digaji oleh pemerintah Belanda, tentu saja secara logistik dan perut ini nggak keroncongan gitu. Ini jadi sudah bisa ya, betul nggak? Bisa berkarya lah, optimal. Bisa berkarya dengan nyaman, tidak diganggu oleh keamanan, tidak diganggu oleh kebutuhan finansial atau dapur lah ya. Atau dapur, betul nggak? Ya betul. Nah, para ulama itu ada beberapa macam gitu ya dalam menyikapi kolonial. Yang pertama melawan. Gitu, melawan ya seperti tadi dijelaskan Pangeran Diponegoro, terus kemudian ke Kedongdong, Bekasi, Cilegon, macam-macamnya itu. Lalu kemudian varian yang kedua akomodatif seperti Habib Usman. Yang ketiga ini tidak akomodatif dan tidak melawan secara fisik, gitu. Tapi melakukan yang disebut oleh Gus Dur ini cikal bakal civil society, penguatan terhadap masyarakat dan pencerdasan. Nah, penguatan terhadap masyarakat melalui apa? Melalui pengajian, melalui pondok pesantren, majelis taklim, lalu kemudian masjid, musola. Teman-teman, saya yakin setiap masing-masing dari kita mempunyai pandangan berbeda dengan pendapat Kiai Haji Mukti Ali Quraisy soal hubungan Habib Utsman bin Yahya dengan kolonial Belanda pada waktu itu. Dari penjelasan yang barusan disampaikan, lebih menjelaskan keberhasilan Habib Utsman bin Yahya dalam menghasilkan karya tulis berupa sejumlah buku dan kitab, daripada menyoroti bagaimana sebetulnya kondisi rakyat Indonesia pada waktu itu yang penuh penderitaan, sementara Habib Utsman bin Yahya enak-enakan bersekutu dengan Belanda. Tidak heran kalau Habib Utsman bisa mengarang kitab karena semua biaya hidupnya ditanggung oleh Belanda pada waktu itu, dan beliau menjadi mufti yang pasti. Soal tulis-menulis ya memang harus kewajiban, apalagi mendapat proteksi perlindungan keamanan dari Belanda pada waktu itu. Nah itu saja teman-teman. Kalau punya pandangan berbeda dari penjelasan yang barusan kita simak dari Kiai Haji Mukti Ali Quraisy, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.